Nama saya Junifer Bintang Senpa. Saya berasal dari Universitas Dian Nusantara dengan prodi teknik jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas sistem pemrosesan transaksi pada ATM. Pendahuluan, pada slide ini kita akan membahas ada dua hal. Pertama, proses transfer uang P1 yang membutuhkan akses ke sumber daya A, database rekening 1 unit untuk membaca informasi saldo rekening. Yang kedua, membutuhkan akses ke sumber daya B, jaringan ATM 2 unit untuk memproses dan mengirimkan data transaksi ke server bank. Kedua, kita ada proses penarikan tunai atau P2, membutuhkan akses ke sumber daya A, database rekening 1 unit untuk memvalidasi saldo. Membutuhkan akses ke sumber daya B, jaringan ATM 1 unit untuk mengkonfirmasi permintaan penarikan. Kondisi yang terjadi dalam studi kasus ini adalah ada dua hal. Pertama adalah proses transfer uang S1 telah memegang 1 unit sumber daya B, jaringan ATM, tetapi masih membutuhkan akses ke sumber daya A. Dan kedua, proses penarikan tunai P2 telah memegang 1 unit sumber daya A, database rekening, tetapi masih membutuhkan akses ke sumber daya B. Pertanyaan untuk studi kasus ini adalah, satu, apakah kondisi deadlock dapat terjadi? Jelaskan. Dan kedua, sebutkan salah satu strategi untuk mencegah deadlock dalam situasi ini. Apakah kondisi deadlock dapat terjadi? Ya, kondisi deadlock terjadi jika 4 syarat berikut terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama ada mutual exclusion atau eksklusi saling. Kedua ada hold and wait, tunggu sambil menahan. Ketiga ada no temptation, tanpa pelepasan paksa. Keempat ada circular wave atau tunggu melingkar. Pertama, mutual exclusion. Sumber daya tidak dapat digunakan bersama oleh lebih dari satu proses pada waktu yang sama. Dalam kasus ini, sumber daya A dan sumber daya B hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu waktu. Hold and wait. Proses yang sedang memegang sumber daya tertentu tetap menahan sumber daya tersebut sambil menunggu sumber daya lain. P1 sedang menunggu sumber daya A sambil tetap memegang sumber daya B. P2 sedang menunggu sumber daya B sambil tetap memegang sumber daya A. No preemption. Sumber daya yang sudah dialokasikan ke suatu proses tidak dapat diambil paksa oleh proses lain. Harus dilepaskan secara sukarela. Dalam kasus ini, tidak ada mekanisme untuk memaksa P1 atau P2 melepaskan sumber daya yang telah mereka pegang. Circular wave. Ada siklus proses yang saling menunggu satu sama lain. P1 menunggu sumber daya A yang dipegang oleh P2. Sementara P2 menunggu sumber daya B yang dipegang oleh P1. Beberapa strategi untuk pencegahan deadlock dalam situasi ini. Yang pertama ada protokol penerapan urutan sumber daya atau resource ordering. Yang kedua ada penjadwalan sumber daya menggunakan banker algorithm. Ketiga ada penggunaan preemption pelepasan paksa. Protokol penerapan urutan sumber daya atau resource ordering. Setiap sumber daya diberi urutan prioritas yang unik. Proses hanya boleh meminta sumber daya sesuai urutan tersebut. Contoh, jika urutan prioritas adalah sumber daya sumber daya A dulu baru sumber daya B, maka P1 harus meminta sumber daya A terlebih dahulu sebelum meminta sumber daya B. P2 juga harus meminta sumber daya A terlebih dahulu sebelum meminta sumber daya B. Penjadwalan sumber daya menggunakan banker algorithm. Sistem memeriksa apakah pemberian sumber daya baru akan menyebabkan deadlock. Jika pemberian sumber daya berpotensi menyebabkan deadlock, sistem akan menunda permintaan tersebut hingga menunggu. Ketiga, ada penggunaan preemption. Dalam strategi ini, sumber daya dapat dilepaskan secara paksa dari proses yang memegangnya. Misalnya, sistem dapat memaksa P1 atau P2 melepaskan sumber daya jika kondisi deadlock terdeteksi. Kesimpulannya,
Yang pertama adalah kondisi deadlock dapat terjadi dalam skenario ini karena keempat kondisi deadlock terpenuhi. Dan kedua, ada strategi seperti resource ordering, Bankar algorithm, atau preemption dapat digunakan untuk mencegah terjadinya deadlock. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.